Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Hari ini adalah penjualan perdana dari Redmi Note 10S. Dan gak seperti biasa, saya sekarang mau coba langsung beli di Mi Store. Saya juga sengaja pergi lebih cepat untuk melihat keadaan, yang ternyata sampai di sana kondisinya tokonya masih lumayan sepi. Tapi ada untungnya juga saya cepat datang, karena stok Redmi Note 10S yang dijual itu cuma 3 unit. Dan itu juga cuma ada yang warna Onyx Grey. Tapi ya udah nggak apa-apa, saya beli yang kapasitas RAM 8 GB. Tapi sayangnya handphone ini harus di unboxing di toko, jadi agak sedikit kecewa karena kehilangan kesenangan unboxing handphone sendiri. Dan ini dia Redmi Note 10S. Kotaknya ini masih sama dengan seri Redmi Note sebelumnya, warnanya putih, dan yang buat senang adalah ada stiker NFC pada bagian sampingnya ini. Di bagian belakang ada spek utama dari handphone ini, yaitu kamera quad cam 64 megapiksel, layarnya udah AMOLED 6,4 inci, prosesornya MediaTek Helio G95, dan fast charging 33 watt seperti yang ada pada versi Pro. Lanjut, di dalam kotaknya ini terdapat pertama kali adalah unit handphonenya ini. Kemudian di bawahnya terdapat box putih yang berisikan SIM card ejector. Terus ada kartu greeting dari Bank Alfinse dan kitab-kitab panduan. Terus dapat satu casing transparan atau TPU case. Kemudian ada kabel data atau kabel charger tipe C dengan ujung warna orange ini. Dan terakhir untungnya ada kepala fast charger yang sudah disediakan dengan kapasitas pengisian cepat 33 watt. Dan udah habis ya, ini aja yang terdapat dalam kotak Redmi Note 10S ini. Oke, sekarang kita lanjut lihat handphonenya. Ini dia Redmi Note 10S warna Onyx Grey yang benar-benar sama seperti yang versi Pro-nya. Di bagian sisi kanannya ada tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Dan gak seperti yang versi Pro yang benar-benar rata sama frame, pada Note 10S ini posisinya itu sedikit lebih menonjol, jadi lumayan gampang buat dicari. Terus di atasnya ini ada tombol volume. Di bagian atas cukup ramai juga nih, ada secondary mic, di sebelahnya masih ada infrared blaster, dan di sebelahnya ada speaker kedua untuk stereo speakernya. Di sisi kiri ada slot kartu SIM di bagian atas yang berisi triple slot, 2 buat SIM card dan 1 micro SD card. Terus di bagian ujungnya ada karet yang sepertinya untuk menahan air. Kemudian di bagian bawah ada lubang headset 3,5 mm, ada lubang mic, ada port USB tipe C dan speaker utama. Kemudian lanjut di bagian belakangnya, di bagian back cover masih terlihat clean look dan elegan ya. Tapi sepertinya bahannya itu terbuat dari polikarbonat yang gampang kucel. Di sudut kiri atas ada modul kamera yang masih sama mirip dengan Redmi Note 10, berisikan quad cam 64 megapiksel. Oke, sekarang lanjut kita menyalakan handphone ini. Redmi Note 10S ini memang tergolong compact ya, dengan ukuran 6,4 inci, panelnya udah AMOLED, resolusinya Full HD+, udah proteksi Gorilla Glass 3, aspek rasionya 20:9, tapi sayangnya harus kehilangan refresh rate. Kemudian kamera depannya itu udah pancul kamera yang terletak di bagian tengah. Jadi kalau di atas kertas, bodi dan display dari Redmi Note 10S ini sangat identik sekali dengan Redmi Note 10 yang biasa ya. Dan kabar baik juga buat kalian para Mi fans, untuknya Redmi Note 10S ini sudah beroperasi menggunakan MIUI versi 12.5, jadi nggak perlu harus nunggu-nunggu update-annya lagi ya. Kemudian lanjut ke prosesor, dimana perbedaan besarnya terlihat dari Redmi Note 10 versi biasa. Handphone ini udah pakai chipset MediaTek Helio G95, didukung RAM yang lumayan gede juga, 8/128 GB. Prosesor ini cukup kenceng ya menurut saya, bahkan saya lebih pilih Helio G9 ini dibanding Snapdragon 732G. Dan untuk skor Antutunya juga tembus di angka 327 ribuan untuk versi 9, sedikit di bawah Redmi 8 yang memang menggunakan prosesor yang sama. Tapi yang pasti MediaTek Helio G95 ini udah lebih dari cukup buat mainkan game-game favorit kalian dengan lancar dan smooth. Lalu ini juga handphonenya sudah mendukung multi-touch sampai 10 jari. Kemudian kita cek di sensor box. Sensor pada handphone ini lumayan lengkap nih. Cuma sensor temperatur dan pressure yang nggak ada di handphone ini. Dan ini juga gyroscope-nya udah hardware juga ya sepertinya.
Kemudian lanjut ke kamera. Handphone ini dibekali quad cam 64 megapiksel plus 8 plus 2 dan plus 2 di bagian belakang dan 13 megapiksel di bagian depan. Terus untuk videonya juga udah support 4K. Dan ini adalah beberapa contoh hasil kameranya. Tapi untuk lebih jelasnya nanti ada di video reviewnya ya. Dan buat mastiinnya juga kita cek ini ada NFC-nya ya. Jadi beruntung kita di Indonesia ini yang selalu dapat versi NFC. Terus juga handphone ini udah dilengkapi stereo speaker. Jadi udah pasti enak sekali suaranya dan jadi kelebihan kecil dari handphone ini. Kemudian lanjut kita tes fingerprint scannernya yang udah lumayan cepet juga sih ini. Kalaupun terlihat agak lambat tapi saya yakin itu cuma masalah animasi ketika membukanya aja. Dan ini juga lumayan akurat ya. Dan sama juga ini face unlock-nya juga bisa dilihat sendiri, lumayan cepet juga. Jadi kalau menurut saya, Redmi Note 10s ini dihadirkan untuk mengisi kekosongan antara Redmi Note 10 yang biasa dengan versi yang Pro. Dan kuat juga dugaan saya, handphone ini dihadirkan untuk menjegal Realme 8. Oh ya, untuk perbandingan sekilas, coba kita sandingkan antara Redmi Note 10s ini dengan Realme 8. Dari segi ukuran memang terlihat sangat berimbang ya. Terus ini kita lihat ketebalannya juga menurut saya ini sama ya. Dan ini terlihat di bagian back covernya juga melengkung yang buat di genggaman itu jadi terasa tipis dan nyaman. Posisi portnya juga kayaknya terlihat sama letaknya. Kalau kita cek di bagian layar, sepertinya memang Redmi Note 10s ini layarnya itu kelihatan lebih kecil. Tapi kalau menurut penglihatan saya, bezel atas dan samping Redmi Note 10s ini sedikit lebih tebal dari Realme 8. Tapi kalau di bagian dagu, terlihat Redmi Note 10s ini lebih tipis sedikit aja. Tapi ini menurut saya aja ya. Kalau buat fingerprint scannernya sepertinya kecepatannya sama aja terlihat ya. Tapi memang Realme 8 ini terlihat lebih mewah karena udah menggunakan fingerprint under display. Dan begitu juga dengan face unlock-nya, kelihatan sama juga kecepatannya. Tapi untuk lebih jelasnya nanti saya akan buat video perbandingan antara kedua handphone ini. Oke, segitu aja dulu unboxing dari Redmi Note 10s ini dan perbandingan cepatnya dengan Realme 8. Untuk selanjutnya saya akan bandingkan secara detail lagi antara Redmi Note 10s ini dengan Realme 8 karena dari segi harga dan spek, kedua handphone ini bisa dibilang kompetitor yang paling utama. Dan seperti biasa link pembelian ada di kolom deskripsi ya. Jangan lupa pesannya jauhi kredit, pakai masker kalau kemana-mana dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.